mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat. Dan hal ini tentunya tidak akan atau kemudian akan membuat sebagian anggaran kurang happy dengan pemerintahan. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan apapun itu resikonya. Assalamualaikum, saudara-saudara. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan evaluasi terhadap PSN, proyek strategis nasional, yang kurang berguna untuk rakyat. Lalu dia menyebut bahwa pasti ada yang tidak happy, gitu. Tapi kemudian apapun risikonya akan dijalankan oleh Presiden Prabowo. Rasa apapun risikonya tentu menarik untuk kita cermati, apakah risiko yang dimaksud adalah risiko bersifat teknokratis atau risiko yang bersifat politis, misalnya tekanan politik dari kelompok-kelompok yang dirugikan atas evaluasi itu, ya which is itu adalah kelompok-kelompok oligarki dan kekuatan-kekuatan ekonomi di negeri ini. Atau risiko politik itu juga bisa datang dari presiden sebelumnya, yaitu Joko Widodo. Kita tahu bahwa kalau kita bicara soal PSN, tentu kita bicara soal Joko Widodo beserta kedekatannya dengan kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh PSN itu, gitu. Nah, bagaimana kemudian kita membaca ini dalam konteks rantai keberlanjutan yang dinarasikan di dalam proses menuju Pilpres yang lalu? Kita akan membahasnya dengan dosen dan peneliti politik yang juga pegiat hak asasi manusia, Bung Halili Hasan. Apa kabar, Bung Halili? Kabar baik, Bung Ali, kabar baik. Dasko mengungkap ada rencana Prabowo akan mengevaluasi PSN, ya. Tetapi yang menarik adalah frasa yang dipakai tentang apapun resikonya, gitu. Artinya memang ini sesuatu yang berisiko sesungguhnya bagi Prabowo tentu saja, menurut Dasko setidaknya, gitu. Nah, sebenarnya kalau kita timbang, kalau kita cermati, apa sebenarnya risiko politik yang bisa muncul dari evaluasi PSN ini, Bung? Sebenarnya begini, sudah sejak lama kan PSN itu dipersoalkan dan sentimen negatif yang harus dipanen oleh Prabowo dari isu PSN itu sesuatu yang harus dia manage, gitu. Dia harus manage dengan baik, gitu, risiko-risiko berupa sentimen, gitu. Sentimen negatif PSN tadi saya sudah bilang, sentimen negatifnya itu banyak dari PSN ini, dan yang harus bertanggung jawab pada banyak yang sentimen negatif terkait dengan PSN itu, yang harus menerima itu adalah Prabowo, dan itu pasti di manage oleh dia, gitu. Makanya kemudian apa namanya, seperti yang disampaikan oleh Dasko kemarin itu kan, ya yang harus kita catat sebenarnya dua itu yang tadi disebut oleh Bung Ali, ya. Ada satu frasa mengevaluasi, jadi dievaluasi saja itu sudah satu hal, ya, karena itu pasti akan membuat apa namanya, ada tiga kemungkinan skenario, ada yang dibatalkan, ada yang jalan terus, gitu ya, tapi ada yang dimodifikasi pasti, dan itu pasti sangat teknikal, gitu ya, misalnya terkait dengan anggaran, besaran anggaran, kemudian misalnya pendekatan dalam pengadaan tanah, ya, di beberapa kasus kan ada kasus agraria yang akhirnya muncul dari penetapan PSN itu, dan itu pasti sudah tidak menyenangkan. Tapi frasa kedua yang menarik tadi seperti yang dibilang oleh Bu Ali, apapun risikonya. Pertanyaannya adalah apakah risiko itu teknis atau risiko politis. Lebih besar sebenarnya risiko politis. Kalau teknis itu yang berkaitan dengan anggaran, misalnya realokasi, hitung-hitungan ulang, itu sesuatu yang gampang saya kira dilakukan oleh presiden, ya, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Itu bukan hal yang sulit. Tetapi bagian yang menurut saya mesti di-handle dengan sangat baik oleh presiden sebagai kepala negara adalah risiko politik itu. Risiko politik itu bisa dari kelompok politik yang menangguh kepentingan ekonomi dari kebijakan PSN itu, gitu ya.
atau yang kedua kelompok politik yang menangguk kepentingan atau keuntungan politik dari penerapan PSN ini. Dan kalau ini kemudian kita gunakan analisis ongkos dan manfaat gitu ya, cost and benefit analysis gitu ya. Kalau kita pakai pendekatan itu, kita bisa dengan gampang mengatakan pasti yang akan menjadi pertimbangan presiden adalah secara politik cost yang harus dikeluarkan oleh dia itu sebanding nggak dengan benefit yang dia dapat dari kebijakan ini. Kalau cost and benefit analisisnya itu nggak masuk, pasti akan apa namanya menjadi semakin menguatkan Prabowo untuk misalnya membatalkan proyek-proyek itu. Saya ingin menyebut misalnya salah satu yang sentimen negatifnya kuat sekali dan benefitnya bisa tidak sebanding dengan cost yang mesti dikeluarkan secara politik itu PIK 2 misalnya atau PSD misalnya. Itu beberapa hal yang pasti ditimbang oleh Prabowo ya dari sisi risiko politik, bukan dari sisi risiko teknis, hitung-hitungan anggaran investor dan segala macam itu. Itu Bung Ali. Dan yang perlu ditimbang juga saya kira adalah penyebutan sebagai strategis gitu, karena kalau kita bicara soal strategis harusnya memang kriterianya sangat ketat gitu kan. Sementara kita kalau melihat apa yang disebut dengan PSN, proyek strategis nasional, itu nilai strategisnya kadang-kadang tidak terlalu strategis amat begitu Bung. Apakah faktor ini juga menjadi perhitungan juga Bung? Oh iya pasti Bung, kalau kita cek sebenarnya PSN itu betul Bung Ali ya, ada beberapa yang tidak strategis-strategis amat gitu. Taruhlah BSD. BSD itu tanpa disebut sebagai PSN, ya sudah BSD akan berkembang begitu. Dengan apa namanya begitu banyak sumber daya yang dimiliki oleh swasta, BSD itu bisa berkembang dengan sendirinya. Tapi apa namanya karena owner BSD itu punya apa namanya punya kontribusi besar dalam pembangunan IKN misalnya pada masa Jokowi kemudian dikasih kompensasi berupa PSN. Tapi itu tidak strategis betul Bung Ali tadi. Itu tidak strategis. Makanya begitu-begitu itu bisa dengan gampang menurut saya memprediksi yang tidak strategis itu akan dievaluasi tapi dalam rangka melakukan manajemen risiko ada hal lain yang akan dikompromikan yang itu tidak jauh dari kebijakan untuk apa namanya mewujudkan beberapa program di bawah Asta Cita Prabowo. Begitu, Bung Ali. Faktor Jokowi apakah akan diperhitungkan oleh Prabowo di dalam evaluasi PSN ini, Bung? Karena kita tahu, iya, karena kita tahu kan PSN adalah warisan dari rezim Jokowi. Ya, ya yang berdampak pada Jokowi secara langsung kan sebenarnya tidak banyak, Bung, ya. Tapi yang sering misalnya disebut adalah para konglomerat yang berkontribusi membangun IKN lalu dikasih kompensasi PSN. Nah, pada bagian itu kan Prabowo sebenarnya ya apa namanya tidak punya beban politik apapun sebenarnya. Karena benefit itu tidak secara langsung. Tapi benefit yang secara langsung itu pasti menurut saya itu akan dievaluasi serius. Misalnya PSD sebagai PSN, kemudian Kaisang akan berinvestasi dengan apa namanya jaringan ekonominya, Pak itu jelas ada konflik of interest. Yang begitu saya sangat yakin itu akan dievaluasi. Satu. Yang lain, Bung, yang tadi ya memanen sentimen negatif. Ya, kasus PIK 2 itu kan acap kali bertentangan dengan narasi-narasi bombastik dari Prabowo. Misalnya tidak boleh ada segregasi, tidak boleh ada apa namanya perumahan yang eksklusif yang meminggirkan rakyat. Itu seperti disampaikan oleh Arab beberapa kali kan. Dan kalau kita melihat bagaimana PIK 2 itu beroperasi, kan kelihatan sekali bagaimana peminggiran itu. Pada bagian itu saya ingin mengatakan bahwa PIK 2 itu akan kalau itu dilanjutkan sebagai PSN pasti akan memberikan begitu banyak sentimen negatif pada pemerintahan Prabowo. Artinya dia yang tidak sebenarnya secara langsung dan orang-orang di sekitarnya berkepentingan atas PIK 2
tapi kemudian mesti menyisakan residu politik yang berat bagi dia. Itu pasti menjadi bagian yang dievaluasi. Yang lain, apa namanya, perlawanan yang besar, misalnya Rempang, Eco City, itu bagian dari PSN gelombang pertama, Bung. Ini sekarang kan PSN kita itu ada sekitar 233 gitu ya. Yang masuk di ujung pemerintahan Jokowi itu ada 14. Dan Rempang Eco City itu kan sampai saat ini tidak mulus karena perlawanan rakyat yang luar biasa gitu. Maka kalau perlawanan rakyat itu luar biasa, saya kira itu juga yang akan menjadi faktor untuk kemudian dievaluasi. Karena saya kira kalau ada misalnya investor, taruhlah pengusaha-pengusaha besar gitu yang ingin melakukan investasi dengan membentuk apa Rempang City misalnya gitu, dan kemudian menjadi proyek infrastruktur yang bagus dan kemudian menjadi legacy politik bagi seorang presiden, taruhlah Jokowi gitu ya pada masa itu ya sesuatu yang biasa saja pada akhirnya bagi Prabowo. Tapi kalau ternyata proyek itu lalu menjadikan beban bagi dia, beban yang besar bagi dia, pasti proyek itu akan dievaluasi juga. Jadi bukan hanya faktor Jokowi, saya kira pasti faktor Jokowi yang secara langsung maupun tidak langsung seperti yang saya sebut tadi soal IKN itu pasti akan dievaluasi. Tapi dari sisi cost benefit analysis, saya kira Prabowo juga akan menghitung apa PSN yang itu akan apa namanya melahirkan begitu banyak sentimen negatif yang itu hanya akan membebani kepemimpinan dia sebagai presiden dan kepala negara di Republik ini. Begitu, Bung Ali. Kita bisa membayangkan, jangankan PSN biasa ya, PSN yang bisa jadi super strategis adalah sesungguhnya adalah IKN gitu ya. Prabowo sudah mengatakan bahwa dia akan ngantor di IKN pada 2028 atau setahun sebelum Pilpres misalnya, dan kemudian kita baru-baru ini mendengar pernyataan dari Menpan RB bahwa belum ada sinyal pemindahan ASN ke IKN gitu. Jadi memang ada semacam keraguan-raguan untuk memindahkan ASN ke IKN dalam waktu dekat gitu. Kemudian kalau kita lihat misalnya PSN dievaluasi, IKN juga dalam tanda petik dievaluasi juga gitu. Kita kemudian mencoba melihat ini dalam konteks narasi keberlanjutan gitu. Apakah Anda melihat bahwa narasi keberlanjutan itu masih relevan, dan bagaimana kemudian Anda melihat hubungan antara Jokowi dan Prabowo sebagai mitra politik, Bung? Sebenarnya sejak awal narasi keberlanjutan itu sudah kita persoalkan. Kita pertanyakan itu. Katanya keberlanjutan tapi dengan kebijakan yang kurang lebih sama, tapi kenapa kementeriannya itu bisa 125 meroles gitu, menteri, wakil menteri, kepala badan dan lembaga, termasuk Kapolri dan Panglima TNI misalnya, itu kan gede sekali. Sementara sebelumnya itu hanya 34 gitu. Pada bagian itu saja sudah agak tidak masuk akal itu narasi keberlanjutan itu sebenarnya gitu. Jadi kalau ada evaluasi serius atas PSN, itu semakin tegaslah kepada kita bahwa narasi keberlanjutan itu betul-betul narasi politik untuk kepentingan Pilpres saja, Bung, untuk menghimpun dukungan politik dari Jokowi, kekuasaan Jokowi dan para pendukungnya, para proksinya, ya termasuk aparatur negara yang sangat pro pada pemerintahan Jokowi, pada kekuasaan Jokowi, pada figur Jokowi waktu itu gitu. Tapi narasi keberlanjutan sebagai apa namanya penciri dari kepresidenan Prabowo menurut saya dengan sendirinya runtuh kalau PSN itu dilakukan evaluasi dan kemudian beberapa dibatalkan. Dan saya melihat kalau kemarin kita cermati frasenya Dasko gitu ya, yang tadi disebut oleh Bung Ali ya soal apapun risikonya gitu akan diambil. Itu pesan keras ya bahwa PSN itu betul-betul akan dievaluasi dan beberapa diantaranya akan dibatalkan gitu ya. Pasti itu. Dan kalau itu terjadi pada titik itu, saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya narasi politik keberlanjutan itu sudah selesai sebagai narasi. Itu, Bung. Apakah
Prabowo sudah menghitung sungguhnya kekuatan Jokowi jauh melemah sehingga kemudian dia melakukan ini dengan hitung-hitungan politik itu. Secara personal, Prabowo ini kan sebenarnya berbeda sama sekali dengan Jokowi, dan perbedaan dia dengan Jokowi itu akan semakin kelihatan gitu ya kalau semakin tegas bahwa politik Jokowi finally melemah, betul-betul di titik terlemah. Kalau Jokowi lemah, itu akan menjadi faktor yang menjadi pertimbangan ya bagi Prabowo untuk kemudian mengambil political standing tertentu. Jadi faktor apa lemah tidaknya Jokowi itu akan menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan Prabowo. Makanya Jokowi itu dengan sekuat tenaga gitu, dia tetap ingin menunjukkan bahwa dia relevan untuk dipincang dalam konfigurasi politik hari ini. Maka dinamika di KPK itu saya kira bagian dari itu gitu ya. Uh, apa namanya, mobilisasi dia yang masih cukup efektif ya untuk memobilisasi aparatur itu salah satu penanda lain untuk menunjukkan bahwa sebenarnya secara politik dia masih relevan. Kalau relevansi ini bisa digugurkan, maka pada saat itu menurut saya konfidensi Prabowo, kepercayaan diri Prabowo untuk mengekspresikan political standing yang sama sekali berbeda dengan apa yang dia tunjukkan terutama dalam 2-3 tahun terakhir, itu akan semakin menemukan momentum, Bu. Menarik untuk kita lihat bagaimana dinamika hubungan antara Prabowo dan Jokowi, dan juga kita akan melihat bagaimana proyek-proyek strategis yang dicetuskan oleh Jokowi akan dieksekusi atau ditelantarkan oleh Prabowo di masa-masa mendatang. Terima kasih Bung Halili atas waktunya. Kita masih akan bertemu, berbincang di topik-topik berikutnya. Saudara-saudara, ikuti terus Politika 19, kritis, mencerdaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.